Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters, perkenalkan nama saya Reza Muhammad. Saat ini saya menjabat sebagai asisten manajer TMA di PT Sinergi Gula Nusantara, Pabrik Gula Sudono, Kabupaten Ngawi. Video assignment ini dibuat untuk melengkapi tugas di PLDP 3 bidang tanaman angkatan 28 tahun 2024. Kali ini kita akan membahas tentang modul fungsional, yakni terkait dengan tata cara menanam tanaman tebu, manajemen bisnis tanaman tebu. Yang pertama dari kegiatan budidaya tanaman tebu yang itu diawali dengan pembenihan. Jadi ada beberapa macam pembenihan yang ada di tanaman tebu. Yang pertama itu KBP, kebun bibit pokok, dilanjutkan ke kebun bibit nenek, kemudian di kebun bibit induk, dan yang terakhir di kebun bibit datar, dan berlanjut di tebu giling. Ada beberapa jenis macam benih tebu, yaitu yang pertama lonjoran, bagal, rayungan, pucuan, seblang, batset, batchip, dan yang terakhir kultur jaringan. Untuk proses bisnis on farm itu dimulai dari persiapan lahan, kemudian pembenihan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian OPT, taksasi produksi, analisa BBT, dan yang terakhir TMA dan ratuning. Secara umum di pabrik gula itu ada dua jenis lahan. Yang pertama lahan TS dan yang kedua lahan TR. Lahan TS adalah lahan tebu sendiri, yang mana lahan tersebut dikelola dan dimanajemen oleh pabrik gula. Kemudian untuk lahan TR itu yang dimaksud adalah lahan tebu rakyat, di mana dikelola oleh petani. Untuk di lahan TS itu ada beberapa jenis juga. Yang pertama terkait dengan lahannya itu ada lahan HGU, di mana sudah menjadi hak guna usaha dari pabrik gula tersebut. Kemudian ada IPL atau lahan sewa, dan yang ketiga adalah areal pengembangan. Biasanya itu konversi dari tanaman perkebunan atau tanaman kehutanan. Sedangkan untuk di lahan TR itu dibagi menjadi dua. Yang pertama lahan TR binaan. Yang dimaksud dengan lahan TR binaan adalah lahan-lahan petani yang dibina oleh pabrik gula dengan dicukupi modal kerjanya dengan pemberian pinjaman biaya garap. Kemudian untuk yang kedua adalah TR non binaan, itu artinya lahan tersebut dimiliki oleh petani-petani yang sumber dananya mandiri, biasanya umumnya dari luar daerah ataupun yang tidak memiliki pinjaman di pabrik gula. Sedangkan untuk pola bukaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama pola bukaan lahan manual, secara manual. Yang kedua semi mekanis, dan yang ketiga full mekanis. Untuk pola bukaan manual semua dikerjakan tanpa alat berat atau tanpa alat pertanian, yang mana full pekerjaan dilakukan oleh tenaga manusia. Kemudian yang kedua semi mekanis, itu sebagian dikerjakan secara manual dan sebagian dilakukan secara mekanis. Kemudian untuk yang terakhir full mekanisasi, pola bukaan yang seluruh kegiatan dari awal sampai dengan akhir itu dilakukan secara mekanisasi atau menggunakan traktor alat berat. Kemudian sistem pengelolaan tebu di pabrik gula pada umumnya dibagi menjadi dua, yakni kebun bibit atau kebun benih, dan yang kedua kebun tebu giling. Masing-masing kebun tersebut ada yang plankin dan ratun, yang mana di kebun benih akan dipanen sebagai benih, dan yang di tebu giling akan dipanen sebagai bahan baku tebu pada saat musim giling. Di dalam rangkaian budidaya tanaman tebu ada hal yang sangat penting, yakni pemupukan, di mana pemupukan yang efektif harus memenuhi 5 kriteria tepat. Yang pertama adalah tepat jenis, 2 tepat dosis, 3 tepat waktu, dan 4 tepat tempat. Yang terakhir adalah tepat cara.
Di dalam manajemen sanitasi kebun tanaman tebu itu dilakukan pengelentekan daun-daun tebu yang sudah mengering. Biasanya dilakukan sebanyak 2-3 kali, antara lain di saat tanaman tebu di umur 5-6 bulan, yang kedua 8-9 bulan, yang ketiga biasanya menjelang akan panen atau tebang. Untuk manfaat kelentek bagi tanaman tebu, yang pertama adalah melancarkan sirkulasi udara dan cahaya sehingga proses fotosintesis berjalan lebih efektif. Yang kedua, mengurangi kelembapan yang ada di kebun sehingga meminimalisir atau mengurangi serangan hama penggeret dan kutu perisai. Yang terakhir adalah memudahkan dalam pekerjaan tebang tebu secara manual dan mengurangi teras atau kotoran yang terikut di pabrik. Ada 3 kriteria tebu yang harus dipenuhi sebelum tebu itu digiling. Yang pertama adalah tebu masak atau manis, yang kedua tebu bersih, dan yang ketiga tebu segar. Untuk tebu manis itu adalah usia tebu sudah masuk masa fisiologis, di mana untuk tanaman PC atau plankin itu minimal di 12 bulan, sedangkan untuk tanaman ratun minimal di 11 bulan. Kemudian tebu masak apabila rendemen batang di atas, tengah, dan bawah itu sama. Yang kedua adalah tebu bersih, di mana maksimal kotoran yang terikut tidak boleh lebih dari 5%, yang dimana kotoran tersebut terdiri dari daduk atau daun kering, yang kedua pucuk, yang ketiga sogolan atau tebu muda, yang keempat akar tanah, dan yang kelima adalah selain tanaman tebu. Sedangkan untuk tebu segar artinya adalah waktu antara tebang sampai dengan digiling tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Untuk tebu terbakar maksimal di 10 jam setelah tebang harus sudah tergiling. Kemudian jika kita berbicara tentang perkebunan, itu tidak akan lepas dari sumber daya yang namanya air. Air merupakan pembatas dalam produksi tanaman perkebunan, di mana air merupakan sumber utama untuk melakukan fotosintesis, di mana fotosintesis sangat berperan dalam metabolisme tanaman yang pada akhirnya akan menghasilkan hasil produksi dari tanaman yang dibudidayakan. Berbicara air, maka tidak lepas dari istilah irigasi dan drainase. Untuk irigasi, yang dimaksud dengan irigasi adalah tindakan intervensi manusia untuk mengubah distribusi air dari sumbernya menurut ruang dan waktu, serta mengelola sebagian atau seluruh jumlah tersebut untuk menaikkan produksi tanaman. Sedangkan yang namanya drainase itu adalah kebalikan dari irigasi, di mana yang dimaksud dengan drainase adalah upaya untuk mengurangi air yang ada di dalam kebun untuk segera dapat dikeluarkan sehingga tanaman tidak mengalami stres atau cekaman air. Berbicara tentang perkebunan, maka tidak lepas dari istilah agribisnis. Yang dimaksud dengan agribisnis adalah suatu sosok pengusahaan pertanian yang berkarakter bisnis berskala besar dengan upaya untuk meraih nilai tambah komersial yang berkelanjutan sesuai dengan permintaan pasar. Berbicara data, kebutuhan gula nasional tahun 2024 mencapai 5 juta ton, sedangkan produksi gula nasional saat ini hanya di angka 2,3 juta ton. Artinya, secara peluang bisnis, industri gula masih sangat bagus. Semoga kita semua sebagai insan planters dapat meningkatkan kinerja kita, khususnya kawan-kawan yang ada di PT Sinergi Gula Nusantara, sehingga dapat meningkatkan produksi gula dan harapannya program swasembada gula di tahun 2028 dapat terwujud. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang materi modul fungsional. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.